budaya, pendidikan. Ya barangkali belum, barangkali. Semua masih mengharapkan optimis. Insya Allah Pak Prabowo mampu, karena sesuai keramannya Gus Dur, Prabowo orang yang ikhlas, dipecat dari Pangkostrat tidak melawan. Mengko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Nanti akan dipilih kalau udah tua. Ini menarik, saya dengar cerita Pak Yai Said menjadi saksi ya. Pernyataan Gus Dur bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden di usia tua itu benar ya? Benar. Jenengan jadi saksi Ya, pernyataan ya, itu? Ya, ada Gus Miftah, alhamdulillah. Mohon Gus itu bukan Agus Miftah. Ketua KPU dulu. Oh iya. Ya, itu menyaksikan saya. Ya banyak wartawannya banyak. di mana ya? Di rumah. Di rumah Gus Dur, Iya. Cianjur. Waktu itu open house. Open house di kediaman Gus Dur. Ya. Dan jenengan ada di situ. Kita semua sudah menyaksikan, saudara-saudaraku ya, cuplikan video pada saat Kiai Said Agil Sirot ditanya apakah betul beliau menjadi saksi hidup bagaimana Gus Dur mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah orang terikhlas, orang yang ikhlas, yang kelak di usia tua beliau itu menjadi presiden. Benar? Ya, Said Agil Sirot menjawab benar, menjadi saksi hidup atas statement Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu orang yang paling ikhlas. Dipecat dari Pangkostrat, tidak pernah melawan. Dia tidak pernah melawan. Dan Gus Dur juga mengatakan bahwa kelak beliau, Pak Prabowo, di masa tuanya akan menjadi presiden. Dan terbukti apa yang disampaikan, diomongkan oleh Gus Dur. Ini sebagai saksi hidup ya Said Agil Sirot. Ini luar biasa. Dan kalau kita telusuri memang para presiden kita ini wah luar biasa, jiwanya itu memang betul-betul mendapatkan keberkahan. Memang Indonesia itu, Pak Prabowo kalau mengacu pada ngendikane Gus Dur itu orang yang paling ikhlas. Buktinya ada dulu pada saat dipecat dari Pangkostrat, beliau tidak melawan. Ini jabatan yang luar biasa. Sama dengan Gus Dur. Gus Dur pada saat dilengsarkan dari kepresidenannya, ini pun tidak pernah melawan. Iya, tidak pernah melawan. Gus Dur, apa tidak ada yang membelanya? Ratusan ribu orang sudah banyak mati, ibaratnya rela mati menjadi pasukan matinya Gus Dur, siap membela Gus Dur sampai titik darah penghabisan. Tapi Gus Dur tidak menginginkan itu semua. Gus Dur lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo itu tidak melawan pada saat dipecat dari Pangkostrat? Apakah beliau tidak mempunyai kemampuan? Jelas mempunyai. Akan tetapi mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, mencintai negara ini jauh lebih menjadi prioritas. Ini prinsip saudara-saudaraku yang harus betul-betul kita pegang. Termasuk adanya polemik nasab ini hingga detik ini masih terus bergulir. Sebagaimana kami selalu bikin konten ini, kami menegaskan berulang kali, kami tidak menarasikan kebencian kepada siapapun, ya.
termasuk kepada para kabir. Kami mencoba untuk memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kami yang di situ itu ta'assub fanatik buta kepada para kabir yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, akan tetapi tidak bisa membuktikan. Gitu. Ini sangat berbahaya menurut analisa kami. Pada saat seorang itu sudah percaya dengan kabir ya sebagai dzurriyyah Nabi, itu akan dihisab, akan dimiskinkan, yang terkenal dengan istilah gawir itu. Betul itu. Bahkan ada salah satu saudara kami itu ngetes kabir, ya ngetes apakah betul-betul sebagai dzurriyyah Nabi. Suatu ketika didatangi kabir, ya suatu ketika, cerita dari saudara kami. Terus saudara kami itu berkata kepada kabir, ngomong kepada kabir, "Bib, ane cuma punya uang 100.000," kan gitu ya. Iya, cuma punya uang 100.000. Ini menurut kabir gimana? Biasa ndawir kabirnya itu. Ya untuk aneh semua, nah, diminta semua itu 100.000. Nah, terus saya sudah tidak punya uang lagi, ini uang tinggal 100.000, masa diminta semua si Bib? Nah kayak gitu. Tidak apa-apa, nanti dapat gantinya ente dan mendapatkan berkah karena menghormati dzurriyyah Nabi, mendahulukan dzurriyyah Nabi. Wah, dari sini sudah kelihatan seorang yang tidak punya rasa belas kasihan, sudah dibilangin dia cuma punya uang 100.000, malah diminta semua. Bu yau disisai, umpama 50-50, 50-50 atau gimana. Ini potret-potret seperti ini sebenarnya itu kalau kita cermati, kita gali, kita pikirkan dengan seksama ya, ini semakin menguatkan bahwa kabir itu jauh dari dzurriyyah Nabi, tidak punya rasa belas kasihan. Nanti saudara kami yang kami minta itu makan apa, beli rokoknya itu pakai apa, uangnya tak minta semua. Padahal itu ini sebagai tolak ukur saudara-saudara. Jadi apa? Ya sudah. Belum lagi pembelokan sejarah yang dilakukan oleh para kabir ini. Mulai bikin makam palsu yang di situ bertuliskan kabir. Terus di panggung-panggung mereka selalu bilang yang bikin merah putih kabir, yang memerdekakan Nusantara kabir, yang mengislamkan Nusantara kabir. Nah ini maksudnya apa? Belum lagi narasi-narasi yang lain yang selalu mengumpulkan golongan mereka. Ini jelas ada visi misi jahat di balik itu semua. Tidak mungkin suatu kelompok kompak dalam menyuarakan satu komando ibaratnya tanpa visi misi. Jelas ini syarat kepentingan untuk jangka waktu yang akan datang. Mudah-mudahan ketulusan, keikhlasan Pak Prabowo, terus Gus Dur, yang mana Kiai Said Akhil Sirot menjadi saksi hidup demi negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun kita pertaruhkan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Iya, kita harus berjuang bareng-bareng. Siapapun orangnya yang berani membelok-belokkan sejarah, berani ngutak-ngutik sejarah bangsa ini, sekalipun mengaku cucu Nabi, ya harus kita lawan. Ini prinsip kita semua yang harus tertanam di relung hati kita yang paling dalam, saudara-saudara. Terima kasih.
tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.